Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dugito Pramada dengan NIM 211103010021. Di sini saya akan membuat video ujian untuk ujian komprehensif saya, yang mana penguji saya ialah Bapak Hayan Haji. Untuk soal pertama ialah pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, lalu baca ayat tersebut dan kemudian jelaskan asbabun nuzulnya dan bagaimana pendapat Anda tentang ayat tersebut. Di sini saya memilih surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini ialah ayat ini diturunkan di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi perlawanan yang hebat dari kaum Quraisy, yang mana Nabi seringkali mendapat tantangan dakwah dengan kasar, dihina. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai pedoman bagaimana cara Nabi berdakwah dengan hikmah, bagaimana cara Nabi berdakwah dengan menasihati dengan cara yang baik dan mendebat dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa metode dakwah harus disampaikan dengan lembut dan yang mana nantinya tidak menimbulkan permusuhan. Pendapat saya, ayat ini sangat relevan hingga saat ini dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Karena dalam berdakwah dan menyampaikan kebaikan, kita harus bijak dan kita tidak boleh memaksa. Dan yang paling penting, kita harus memahami keadaan orang yang akan kita ajak untuk berbuat baik. Yang mana di sini dakwah bukan tentang memaksakan pendapat, tapi di sini dakwah ialah bagaimana untuk menyentuh hati dengan akhlak yang baik. Yang mana ini juga menjadi dasar yang penting untuk para dai agar lebih sabar dan lebih santun untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dan untuk soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Yang pertama, apa itu dakwah? Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak atau menyeru. Yang mana secara istilah dakwah itu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, lebih khusus kepada orang Islam. Yang mana di sini tujuan dakwah itu untuk menyampaikan ajaran Islam, mencegah kemungkaran dan kebaikan, mencegah kemungkaran dan menuruti perintah Allah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu melalui media atau cara tertentu. Di sini unsur-unsur komunikasi yaitu ada komunikator, pesan, media, penerima pesan, dan umpan balik. Terus apa hubungannya? Di sini dakwah dan komunikasi adalah bentuk komunikasi khusus, yang mana di sini komunikasinya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang mana secara efektif. Artinya
Berarti seorang dai harus mampu berkomunikasi dengan baik, yang mana harus mampu memahami audiens, memilih bahasa yang tepat agar si audiens mendapat apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Jadi pesan yang disampaikan oleh dai tidak hanya tercantum di kepala para audiens, tapi juga dapat menyentuh hati para audiens. Untuk soal yang ketiga, jelaskan pengalaman Anda saat masuk prodi KPI. Terus profesi apa yang Anda cita-citakan setelah lulus nanti, dan alasan kenapa Anda memilih profesi tersebut. Awal mula masuk ke program studi KPI adalah ini membuka pengalaman dan wawasan saya, terutama tentang bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik, bagaimana cara menyampaikan pesan yang membangun relasi, dan memahami karakter orang lain. Yang mana selama di perkuliahan saya belajar bahwa komunikasi yang efektif sangat penting dalam segala bidang, termaksud dalam dunia usaha. Di KPI juga saya belajar bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam dunia profesional, termaksud dunia usaha itu sendiri, yang mana nantinya dalam menjalankan bisnis harus secara jujur, amanah, dan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi profesi yang saya cita-citakan nanti setelah lulus ialah saya ingin menjadi pengusaha, yang mana nantinya saya ingin bermanfaat bagi masyarakat, bermasyarakat luas. Di sini kenapa alasan saya memilih profesi sebagai pengusaha, karena di sini saya ingin mandiri dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Saya ingin mandiri secara finansial dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan, yang mana nantinya tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. Dan di sini para pengusaha, dan di sini pastinya para pengusaha muslim tidak hanya untuk meraih, tapi juga bagaimana tentang membawa nilai-nilai Islam dalam praktis bisnis, dalam praktis usahanya tersebut, seperti kejujuran dan kebermanfaatan. Dan yang terakhir, uraikan urgensi prodi KPI. Dan terakhir, uraikan urgensi prodi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi menurut perspektif Anda. Saya di era digital dan globalisasi ini, informasi menyebar dengan cara yang cepat, dan media sosial seperti televisi, podcast, dan berbagai platform digital lainnya menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mencari informasi, termaksud mencari informasi tentang agama. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran kelulusan KPI menjadi sangat penting dan strategis, karena yang pertama, mahasiswa KPI bisa menjawab tantangan dakwah yang ada saat ini, yang mana di generasi ini pendakwah harus berdakwah dengan cara yang kreatif, karena sudah termakan zaman. Jadinya nantinya pendakwah atau dai tidak hanya bisa berdakwah melalui mimbar-mimbar di masjid, tapi juga bisa berdakwah dengan cara melalui podcast atau yang lain. Dakwah yang mana nantinya dakwah tidak lagi cukup dilakukan dengan cara tradisional, tapi harus dikemas dengan cara yang modern juga, agar para generasi milenial dan generasi Gen Z bisa menikmati dakwah. Dan juga dengan lulusan mahasiswa KPI juga dengan membuat berbagai konten dakwah dan ya hal-hal lain tentang dakwah, itu nantinya akan mengisi ruang media
mengisi sebagai ruang media dengan platform-platform yang positif. Jadinya ini menjadi hal-hal yang baik juga bagi kita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.